مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. Sesungguhnya Allah tidak malu bahwa ia menjadikan akan satu perumpamaan maf'ulun awwalun. Ini menjadi maf'ul yang pertama daripada yadriba. Karena yadriba di sini bermakna yaj'ala, yaj'ala. Jadi ja'ala ini dia menasabkan dua maf'ul. Sesuatu nakiratun mausufatun bima ba'daha. Ma ini menjadi isim nakirah yang disifatkan dengan barang yang setelahnya, yaitu ba'udatan. Itu yang menjadi sifat daripada ma. Sesuatu maksudnya ba'udatan. Mufradul ba'ud. Mufradul ba'ud. Nah, jadi lafaz ba'udatan ini mufrad daripada lafaz ba'ud. Wa huwa sigharul baqi, dan yaitu yang kecil-kecil daripada kutu. Yang kecil-kecil daripada kutu. Itu arti ba'ud. Maf'ulun sanin. Jadi ma ini menjadi maf'ul yang kedua daripada yadriba. Ayya masalin kana. Mana-mana perumpamaan adalah ia. Itu arti ma yang nakirah mausufah bima ba'daha. Artinya dengan perumpamaan apapun. Itu arti ma. Jadi Tuhan tidak malu membuat sebuah perumpamaan dengan perumpamaan apapun. Tuhan tidak akan malu. Au zaidatun, atau ma ini ma zaidah litakidil khissati, untuk mentaukidkan kehinaan, kerendahan, kejelekan. Ma itu fama ba'daha, maka barang yang setelahnya, setelah ma tadi itu, al-maf'ul tsani, menjadi maf'ul yang kedua. Kalau kita niat, kita i'rabkan bahwa ma ini zaidah, maka setelah ma zaidah ini, itu yang menjadi maf'ul kedua daripada yadriba. Jadi ba'udatan. Ini yang menjadi maf'ul kedua. Kalau kita niatkan, kita i'rabkan ma ini zaidah.
fama fauqaha, maka barang yang di atasnya, di atas ba'udah ay akbar minha, artinya yang lebih besar daripada ba'udah. Nah, jadi Allah membuat perumpamaan dengan barang kecil, fama fauqaha, maka barang yang di atasnya ini litartib watta'qib. Jadi Tuhan membuat perumpamaan dari yang kecil dulu baru ke yang besar. Itu cara Tuhan. Itu arti fama fauqaha. Jadi buat perumpamaan dengan ba'udah baru fama fauqaha ay akbar minha. Maka ia membuat perumpamaan si Allah itu, setelah dia perumpamaan yang kecil, maka dia buat perumpamaan yang lebih besar daripada Allah. Maksudnya apa? Ay la yatruku bayanahu. Allah tidak meninggalkan akan penjelasannya. Penjelasan barang yang lebih besar. Lima fihi, bagi barang yang padanya, pada barang, maksudnya barang yang lebih besar. Minal hikami, daripada beberapa hikmah. Jadi dalam ayat ini kan kalau manusia ini ada kata yastahi. Innallaha la yastahi. Innallaha la yastahi. Allah tidak malu. Ini kalau manusia tidak malu, kan jelek itu. Sehingga apa maksud malu di sini? Nah, ini ada kalau orang yang punya malu, itu orang yang berarti orang itu ada iman, karena al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Nah, lalu sekarang Tuhan tidak malu. Jadi sehingga apa arti malu kalau kepada Allah dan malu kepada manusia? Nah, maksud malu di sini itu yang dibahas dalam situ. Qauluhu, perkataan syarah. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu ia. Mudhari'u istahya. Lapas yastahyi ini itu mudhari'nya lapas istahya. Jadi fi'il madhinya adalah istahya. Istahya, yastahi, istihyaan. Wa masdaruhu istihya'un, dan masdarnya adalah istihya'un. Wa quri'a bihadfi ihdal ya'ain, dan telah dibaca lafaz yastahi itu bihadfi ihdal ya'ain, dengan membuang salah satu daripada dua ya. Kan di akhir di sana ada dua ya kan? Yastahi itu. Jadi ada bacaan yang membuang salah satu dua ya. Fakhtulifa, maka telah diperselisihkan oleh ulama. Hal al-mahzufu, adakah yang dibuang itu al-lamu awil ainu, lam fi'ilnya atau ain fi'ilnya. Jadi kan istahya itu. Jadi ya yang pertama ya itu yang menjadi ain fi'il. Kemudian
ketika dia jadi fi'il fi'il madhi, maka iya-nya itu diganti menjadi alif di situ. Nah, kalau buat jadi fi'il mudhari' menjadi yastahi. Ya, di situ muncul iya di situ. Ketika dia jadi fi'il mudhari' di sini ada di akhirnya dua iya, yaitu ain fi'il dan lam fi'il. Nah, jadi yang diperselisihkan ulama, adakah yang dibuang itu lam fi'il atau ain fi'il? Cuma bunyinya nanti akan terjadi sama kan? Karena sama-sama iya. Kita ikuti misalnya ulama yang mengatakan lam fi'ilnya yaitu lam iya yang di akhir, artinya ya yang kedua itu la yastahi. Itu. Nah, kemudian kalau kita niatkan yang dibuang ini iya yang pertama yaitu ain fi'il, bunyinya juga akan sama, la yastahi juga. Karena dua-duanya iya. Karena dua-duanya iya. Cuman iya-nya yang kedua yang lam fi'ilnya ini dia baris mati. Nah, setelah dibuang ain fi'ilnya, jadi kan tidak ada yang berbaris bawah di situ, sehingga nukilat harakatul aini ilal lam, dipindahkan baris ain fi'ilnya itu kepada lam fi'il, menjadi yastahi juga gitu. Habis. Fa'alal awwali, maka atas yang pertama, waznuhu, timbangannya, timbangan yang membuang lam fi'il yastafi. Nah, itu annya. Timbangannya. Wa 'ala tsani, dan atas yang kedua yaitu buang ain fi'il, waznuhu, timbangannya, ini membuang yang kedua yaitu tadi bukan. Yang pertama akan dibuang lam fi'il menjadi yastafi, dan atas pendapat yang kedua yaitu yang membuang ain fi'il, jadi iya yang pertama itu ain fi'il, timbangannya yastafil. Jadi yastahi. Jadi yastahi menjadi yastahi. Jadi tidak dipindahkan tadi barisnya itu. Tidak dipindahkan. Cuman dirubah dia baris fi'ilnya menjadi yastahi. Ini kalau ngikutin yang mengatakan buang ain fi'il. Jadi yang pertama. Kalau dia dibalik lagi, tidak dimatikan, dihidupkan ya ain fi'il lagi, berarti dimatikan dia pak nih. Yastafi jadi. Berarti sama dengan yastahi. Ya sama. Nah, lihat itu ada semuanya. Wa 'ala kullin, dan atas semuanya, nuqilat, telah dipindahkan, harakatu ma ba'da sakini, akan harakat barang yang setelah baris mati, ilaihi,
kepadanya. Fahuzifat, maka dia dibuang. Jadi nuqilat harakatu ma ba'da sakin, baris yang setelah baris baris huruf yang setelah huruf yang baris mati. Mana huruf yang baris mati? Ha di situ. Ini dipindahkan harokat tadi itu ilaihi kepadanya, kepada yang sakin tadi tuh, kepada yang mati, mati tadi. Tukar baris. Nah, jadi baris yang setelah baris mati itu kan ada huruf setelahnya. Nah, yaitu ya kan? Hak ini baris mati. Ya. Dia dipindahkan ke sana. Fahudibat, maka ia dibuang. Baru dia dibuang. Mau buang ya lampiin atau buang ain p. Habis. Iman lamu awil ain. Wal haya'u fi haqqil hawadisi. Dan sifat malu itu pada hak segala bahru. Ini definisi haya pada hak segala bahru. Taghyirun, yaitu perubahan. Wankisarun, dan kehancuran. Jadi maksudnya kehancuran di sini rasa susah, ya rasa-rasa kehancuran hati lah begitu. Itu maksudnya. Ya'taril insana, yang mengenakan ia akan manusia. Ya'tari ay yusibu, mengenakan. Nabi maksud mengenakan yang terdapat pada manusia. Nah, ini kena ini kan itu mengenakan. Tapi bahasa bakunya mengenakan. Bisa mengancam juga ya. Nah, kan kena ancaman. Mendapatkan ancaman. Mengancam atau menyusahkan. Ya'taril insana, yang mengancam akan manusia. Min fi'li, dari memperbuat ma yu'abu, barang yang dicela. Jadi ketika manusia itu melakukan perbuatan yang dicela, maka itulah yang akan mengancam manusia itu. Sehingga terjadi taghyirun wankisarun. Itu. Sehingga dia terjadilah perubahan di situ. Dan rasa kehancuran di situ. Walazimuhu, dan keharusan manusia itu at-tarku, meninggalkan, mengerjakan ma yu'abu, barang yang dicela. Fa'utliqa fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, maka diitlakkan pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi itu
diitlakkan maksudnya dilepaskan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan melakukan ma yu'abu. Allah tidak akan melakukan barang yang dicela. Wa urida lazimuhu, dan yang dikehendaki akan keharusannya, wa huwa tarku, dan yaitu meninggalkannya. Ini fi haqqil hadis. Kalau Tuhan ya terlepas daripada melakukan barang yang dicela. Wa innama utiya bihi, dan hanya saja didatangkan dengannya. Dengan kata innallaha la yastahi, itu sifat haya tadi itu, tidak malu, la yastahi itu. Kenapa didatangkan dengan kalimat itu? Musyakalatan, akan menjadi sebagai macam, sebagai bentuk, bermacam. Ini musyakalatan ini maksudnya daripada syakala, yusyakilu, musyakalah, sebagai macam-macam atau sebagai klasifikasi. Untuk membuatkan klasifikasi bentuk atau macam. Memacamkan. Liqaulihim, bagi perkataan mereka. Apa perkataan mereka? Allahu azimun, Allah maha agung. Yastahyi an yadribal masala bisyai'il haqiri, ia malu bahwa ia membuat perumpamaan dengan sesuatu yang hina. Nah, maka didatangkan lafaz la yastahi tadi ini musyakalatan, untuk membuat satu macam perumpamaan dari yang kecil sampai yang besar. Ini yang dimaksud musyakalatan. Menjelaskan bahwa ini sejatinya satu macam perumpamaan saja dari perumpamaan yang lain. Jadi karena perkataan mereka, si orang manusia pada saat itu, Allahu azimun, kalau Allah itu kan maha agung, tentu ia malu kalau dia membuat perumpamaan dengan sesuatu yang hina. Sehingga dalam pandangan Allah itu tidak hina, karena didatangkan dengan perkataan innallaha yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan, ini hanya musyakalatan, menjadi sebuah macam perumpamaan. Dan ada yang kecil, ada yang besar. Itu macam saja untuk menjadi musyakalah. Kemudian an yadriba, qauluhu an yadriba, bahwa ia menjadikan, fihi hazful jari, padanya buangan jar majrur. Fihi hazful jari, padanya buangan yang mengejarkan. Ai min ayyadriba, itu asal kata. Min ayyadriba. Min ayyadriba.
Kenapa? Karena kenapa ditakdirkan min di sini? Langsung saja ya ayyadriba ini menjadi maf'ul daripada yastahi. Nah, tapi ditakdirkan ada min. Jadi ayyadriba daraba yadribu darban. Nah, innallaha la yastahi darba masalan. Misalnya. Nah, tapi ditaruhkan min darbi masalin. Nah, karena dia mutor kepada maf'ulnya. Nah, kenapa? Karena perumpamaan ini kan sebagian, maka ditakdirkan min di situ. Dari yang banyak. Nah, jadi sesungguhnya Allah tidak malu dari menjadikan perumpamaan. Nah, jadi dari sebagian perumpamaan. Jadi karena bukan semua perumpamaan itu kecil kan. Nah, karena tidak cocok nanti kalau disebut ayatul masalan lalu kecil, kemudian fama fauqaha, kemudian Allah menjadikan perumpamaan yang lebih besar. Tidak cocok kalau tidak ditaruhkan min. Nah, jadi ini dari sebagian. Yang kecil ini kan sebagian perumpamaan. Karena bukan saja perumpamaan kecil, kan ada perumpamaan yang besar kan. Maka perumpamaan kecil ini sebagian daripada perumpamaan. Maka ditaruhkanlah min, yang arti tab'id. Itu sebenarnya ditakdirkan min di situ. Habis. Wa qawluhu yaj'ala. Kena arti yadriba itu gimana? Yaj'ala. Fayansibu maf'ulain. Maka ia si yadriba ini menasabkan akan dua maf'ul kan? Yadriba ini kena diartikan dengan arti yaj'ala. Maka dia menasabkan dua maf'ul. Habis. Kemudian qauluhu au zaidatun. Nah, tadi masalah ma itu. Ma ini ada katakan ma nakirah mawsufah bima ba'daha maf'ulun sahih. Ada yang mengatakan ma ini zaidatun li ta'kil khissa. Nah, kalau dia zaidah untuk memperkuat kehinaan tadi itu, kerendahan, kehinaan, kejelekan, maka dia tidak menjadi maf'ul si ma ini. Yang setelah ma itu yang menjadi maf'ul. Itu yang menjadi maf'ul kedua daripada yadriba. Au zaidatun ai wa huwal aqrabu. Nah, pendapat yang mengatakan ma ini zaidah, ma ini tambahan. Ai artinya wa huwal aqrabu. Dan yaitu yang lebih dekat pemahamannya di situ. Sebagai zaidah. Sebagai zaidah. Habis. Jadi tanda yang dierobkan zaidah itu sekalipun tidak ditaruhkan ma juga artinya tetap sama. Tetap sama. Jadi innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Cuma ini asumsi kan? Pendapat dalam pembahasan tata bahasa Arabnya.
Tapi tidak boleh dirubah Al-Quran itu sehingga kita buang, misalnya tidak boleh. Nah, tetap ada sih dia, cuman dalam bahasa Arab itu dia zaidah, bukan dibuang. Dia tetap ada, cuman Arabnya zaidah. Hanya untuk memperkuat saja litakidil khissati saja. Jadi bukan dia jadi nakirah. Habis. Wal ma'na, dan artinya alal awwal, atas yang pertama. Atas yang pertama. Mana yang pertama? Innallaha la yastahyi an yaj'ala mathalan syai'an mawsufan bikaunihi ba'udatan fama fawqaha. Itu artinya. Mana maksud wal ma'na 'alal awwali, dan artinya atas yang pertama. Nah, ini segi arti kalau kita mengikuti pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Mana yang pendapat yang pertama? Ma itu nakirah. Tadi sudah titik di situ. Al-aqrabu wal aqrabu titik. Nah, sekarang dari segi makna sekarang dibahas. Kalau kita artikan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan ini atas pendapat yang pertama. Nah, kalau kita artikan dengan pendapat yang pertama, ya katanya wal ma'na 'alal awwali. Dan arti ayat ini menurut pendapat yang pertama yang mengatakan apa? Ma tadi itu nakiratun mausufatun. Bima ba'daha. Jadi nakiratun mausufatun bima ba'daha. Itu pengurusan tadi. Nah, itu pendapat yang pertama. Apa artinya kalau ngikutin pendapat yang pertama? Inilah yang disebut situ. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah tidak malu an yaj'ala masalan, bahwa ia menjadikan akan satu perumpamaan syai'an mausufan, dengan sesuatu yang disifatkan bikaunihi ba'udatan, dengan keadaannya sebagai kutu kecil. Fama fauqaha, maka lalu Allah menjadikan perumpamaan barang yang lebih besar daripada kutu kecil. Nah, itu arti kalau menurut pendapat yang pertama yang mengatakan ma itu nakiratun mausufatun bima ba'daha. Wa 'ala tsani, dan atas pendapat yang kedua, innallaha la yastahi. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu an yaj'ala masalan ba'udatan fama fawqaha, bahwa ia menjadikan akan perumpamaan kutu kecil. Nah, jadi tidak ada ditulis syai'an mausufan bikaunihi ba'udatan. Karena jadi syai'an di sini itu arti ma itu kan syai'an. Mausufatan, yang disifatkan sesuatu ini sifatnya apa? Bikaunihi ba'udatan. Nah, ba'udatan ini sifat daripada syai'an. Nah, itu kalau diartikan ma itu nakiratun mausufatun bima ba'daha. Nah, kalau ini kan kalau yang zaidah itu pendapat yang kedua. Berarti innallaha la yastahi an yaj'ala masalan ba'udatan fama fawqaha. Habis. Qauluhu li ta'kidil khissati. Jadi perkataannya musannif yang mengatakan zaidah itu li ta'kidil khissati, untuk mentaukidkan kehinaan, kerendahan tadi itu. Falaisat ziyadatun mahdhatun, maka zaidahnya itu laisat, tiada ia,
zaidatan mahdatan. Ziyadatan falaysat ziyadatan litakidil khissati ay falaysat ziyadatun mahdatan. Nah, tidaklah merupakan tambahan semata, tambahan yang bersifat hanya tambahan biasa saja, semata-mata, hanya sekedar tambahan, tidak seperti itu. Artinya ada tujuan dia ditaruh di situ. Ya. Ada tujuan. Apa tujuannya? Litakidil khissati. Itu. Jadi bukan tambahan semata yang tidak punya arti. Ya sama saja misalnya ada dhamir munfasil yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi bukan begitu ditambah lalu tidak punya makna. Maksudnya. Itu karena ikhtisas itu dalam ilmu balaghah ada. Nah, jadi misalnya di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi Qul Allahu ahad. Tapi ini litakhsis di situ. Ditaruhkan huwa litakhsis, padahal dia la mahallaha minal i'rab. Karena yang jadi mubtada di situ adalah Allahu ahadun khabar. Lalu huwa ini dia apa statusnya? Huwa dhamirun barizun munfasilun mabniun al fathi la mahalla laha minal i'rab. Itu di situ. Jadi cuma dia takhsis. Yang esa itu hanya Tuhan, itu maksudnya. Dia. Nah. Seperti al-kalamu huwa al-lafzul murakkab. Huwa ini takhsis. Jadi yang punya definisi al-lafzul murakkab mufid bil wadhi ini hanya al-kalam. Dia. Nah, dia si kalam. Jadi ini dia takhsis. Ya sama saja di sini. Tadi huwa itu zaidah. Di sini sekarang ma zaidah. Bukan ziyadatun mahdoh. Bukan tambahan semata-mata. Dia ada tujuan. Jadi tadi litakidil khissati gitu. Habis. Wa hakada kullu zaidin fil Qur'an. Dan seperti ini tiap-tiap yang tambahan fil Qur'an di dalam Al-Qur'an. Jadi ada kalimat-kalimat tambahan atau kalimat yang lebih maksudnya di situ. Dia bukan semata-mata lebih yang tidak punya makna. Itu mesti ada makna. Habis. Qauluhu perkataan syarah yang mengatakan wa huwa sigharul baqi. Dan yaitu yang kecil daripada kutu itu. Yutlaqul baqu, diitlakkan, disemata-matakan akan kutu itu alan namusi, atas nyamuk, wa alal ahmaril muntinir raihati, dan atas kutu merah yang busuk baunya. Al-muntini, yang busuk, itu arti muntin. Al-muntini sifat daripada al-ahmari. Yang busuk baunya. Jadi ada sejenis kutu yang merah yang berbau busuk. Seperti apa itu? Nah, ini masih juga yang berbau sama kayak kutu beras gitu. Busuk. Ini kan pais keras. Nah, ya sejenis itu. Dia berwarna merah. Nah, termasuk juga. Itu kot. Dadak keras.
Wal aqrabu al awwalu, dan yang paling dekat yang pertama yaitu an-namus. Nah, namus itu nyamuk. Termasuk juga bak. Li'annahu ajibun fil khilqati, pada macam kejadiannya. Nah, diherankan pada macam kejadian. Falahu sittatu arjulin, maka baginya, maksud baginya di sini mempunyai, itu kalau bahasanya. Falahu, maka baginya, maka untuknya, maksudnya mempunyai. Maka dia mempunyai. Nah, falahu, maka mempunyai. Ya sih tadi itu di An-Namus tadi itu. Enam kaki. Punya 6 kaki. Wa arba'atu ajnihatin, dan mempunyai 4 sayap. Wa khurtumin, dan 4 khurtum. 4 nih apa namanya? Cucuk nih. Paruh. Iya, kalau nyamuk sih nggak bisa dibilang paruh. Nyamuk ini. Alat sedotnya mulutnya. Penyedot. Penyedotnya itu. Itu arba'u. Moncong. Moncong. Alat penyedot tuh ya. Khurtumin tawilin. Yang panjang. Mempunyai khurtum yang panjang. Wa khurtumin tawilin, wa zanabun, ay lahu zanabun, dan baginya ekor. Kalau kita ma'tufkan kepada sittatu, menjadi falahu sittatu arjulin wa arba'atun ahadin wa khurtumin tawilin, kemudian wazanabun, dan ekor. Tapi kalau dia ma'tuf kepada arjulin, berarti wazanabin, atau dia ma'tuf kepada ajnihatin, wa arba'atu zanabin, dan 4 ekor. Itu kalau kita ma'tuf pada arba'atu. Kalau ma'tuf pada arjulin, ya berarti 6 ekor. Nyamuk ini memang bercabang ekornya. Bercabang. Nah, berarti dia ini antara 4 sampai 6 nih memang. Dia punya 4 ini. Cocoknya diadikan wa arba'atu ajnihatin wa khurtumin tawilin wa zanabin, dan mempunyai 4 ekor. Wa ma'a dha'fihi wa sigharihi, dan beserta kelemahannya dan kecilnya, yaqtulul jamalal 'azima, ia membunuh akan unta yang besar. Jadi kekuatannya ada pada kecilnya itu. Jadi pada kecilnya itu kekuatannya di situ. Karena dia bisa membunuh unta yang besar.
biminqarihi, dengan paruhnya, wa huwal qatilu lin namrudi, dan itulah yang membunuh bagi Namrud. Itu jadi hati-hati berhadapan dengan makhluk yang kecil. Dengan kecilnya itu, disitulah kekuatannya itu. Seolah-olah kelemahan yang dijadikan kekuatan. Kelemahan yang jadi kekuatan. Nah itulah bahasa muncul kelemahan itu sebagai kekuatan. Itu diambil di sini itu ucapan itu. Ma dhafihi wa sigharihi, beserta kelemahannya dan kekecilannya, dia membunuh unta yang besar. Jadi jangan remehkan makhluk-makhluk yang kecil itu, karena kekuatannya ada pada kekecilannya dan pada kelemahannya. Wasigharihi. Jadi maka orang berhati-hati berhadapan dengan orang yang lemah dan yang makhluk yang lemah dan makhluk yang kecil. Sehingga Allah SWT itu banyak juga hikmahnya membuat makhluk-makhluknya yang kecil, lemah, tapi dia mampu membunuh makhluk yang besar-besar dan perangkat desain fisiknya itu, zahir dan batin itu sudah dilengkapi oleh perangkat-perangkat yang sangat cukup untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi bisa juga dikalahkan dengan makhluk yang kecil dan lemah. Nah, agar manusia itu bisa berpikir, jangan menganggap remeh itu. Agar manusia jangan menganggap remeh itu makhluk yang kecil dan makhluk yang lemah. Ya sama saja dengan kalau pangkat kan secara ini pangkat pejabat negara dari kepala dusun sampai presiden, jelas ini dia sudah memiliki sebuah pangkat atau kekuasaan. Berarti lebih besar kekuasaannya daripada rakyat, kan kira-kira seperti itu. Jadi artinya jabatannya itu lebih tinggi secara kenegaraan, secara formal kenegaraan. Nah itu lebih besar. Tapi jangan diremehkan yang tidak punya jabatan itu. Itu berapa presiden yang sudah ditumbangkan oleh mahasiswa dan rakyat. Justru dengan kelemahannya itu, disitulah kekuatannya. Jadi ya seperti tadi, unta yang besar bisa dibunuh oleh nyamuk. Kemudian Raja Namrud juga bisa dibunuh oleh nyamuk. Makanya di dalam Al-Quran itu apa saja firman Tuhan dari Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas itu mengandung beberapa hikmah di situ. Yang jelas Tuhan ma khalaqta hadza batila, itu kata para nabi kepada Allah SWT. Engkau ya Tuhan tidak menjadikan apa yang Engkau jadikan ini menjadi sia-sia. Itu punya makna tersendiri di situ, punya hikmah tersendiri di situ. Karena yang berfirman ini adalah yang maha segala-galanya. Cara berbahasanya lain, mengatur bahasanya. Maka cara berbahasa manusia identik dengan bahasa Tuhan ini sebenarnya. Jadi kalau sudah manusia berbahasa bahasanya Tuhan, kan luar biasa manusia itu. Jadi tidak layak dia
tidak akan membenarkan apa isi kandungan kitab suci. Kenapa? Karena yang tertera dalam kitab suci ini semua pembahasannya logika semua. Tidak ada yang tidak logika. Maka dengan kata lain, apa yang difirmankan Tuhan itu berisikan kebenaran. Tak terbantahkan. Tak terbantahkan. Secara logika. Cuman yang terjadi apa? Semua orang mencari kebenaran, tapi susah untuk menerima kebenaran. Itulah yang terjadi. Adanya sifat egoisme misalnya. Itu padahal muncul dari setan itu. Orang yang tidak bisa menerima kebenaran, yang tidak menerima ini sudah jelas ini dia kemasukan setan orang ini. Sedang dirundung setan. Iya, sedang dirundung setan ini orang. Di bawah kekuasaan setan. Maka terjadilah penolakan terhadap kebenaran. Kekacauan di situ. Kekacauan. Terjadinya pembunuhan Qabil Habil itu. Nah, karena setan tadi yang mengatur dia itu. Tapi kalau sudah semua bisa menerima kebenaran, insya Allah aman dah itu. Nah, yang susahnya yang tidak menerima kebenaran ini. Tapi itulah ciri bahwa ada yang menerima kebenaran, ada yang tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan jadikan dua memang. Ada surga, ada neraka. Jadi zaman Nabi dulu. Yang percaya langsung kepada Allah dan Rasulullah SAW ada. Yang tidak percaya pun ada. Kenapa? Karena isi neraka itu selalu ada. Selalu ada. Jadi jangan sampai kita berasumsi, berpendapat bahwa Rasulullah serta sahabat belum selesai dalam memecahkan berbagai konflik. Itu ucapan itu sangat salah. Karena apa yang Tuhan jadikan itu menunjukkan bahwa fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim dhalalah. Ada satu kelompok mendapat petunjuk Allah. Ada satu kelompok tidak mendapat petunjuk. Inilah yang disebut ada yang berakal sehat dan ada yang tidak berakal sehat. Kan selalu ada itu. Tidak bisa dimusnahkan. Tidak bisa dimusnahkan itu. Atau mungkin ada kalimat yang mungkin agak keliru. Islam ini bukan hadirnya Islam ini tidak untuk menghabiskan semua kemungkaran. Tidak bisa. Atau tidak mampu melenyapkan kemungkaran ini. Kalimatnya yang salah nih maksudnya. Jadi tidak mungkin agama Islam ini menghancurkan semua kebatilan dan kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Bukan itu prinsipnya soalnya itu. Makanya kalimatnya yang salah. Nah, jadi prinsip Islam itu kan bayanul linnas, Al-Quran ini kan. Menjelaskan yang hak dan yang batil. Untuk manusia. Bukan melenyapkan kebatilan. Dan Niki kan ya tersebut-sebut makin dipaham teroris Niki seolah-olah dia mau menghancurkan kebatilan. Alasan dia menjadi garis keras, paham keras. Seolah-olah dia semua kemungkaran kebatilan harus kita hancurkan. Cuman dalam hal itu memang ada beberapa persepsi. Jadi persepsi seseorang atau pendapat seseorang itu sebenarnya artinya pendapat seseorang itu tentu akan lahir dari batas keahlian, kemampuan,
keilmuannya seseorang. Dan mereka yang berpendapat mengatakan diri benar. Seperti apa misalnya? Kalau di dalam gabungan umat beragama misalnya. Nah, misalnya khusus di dalam intern agama Islam misalnya. Ada berpendapat, ada yang keras, ada yang lemah, ada yang itu, ada yang ini misalnya. Ada yang radikal misalnya, ada yang tidak dikatakan radikal, ada yang kalau istilah makin dalam Islam ini diistilahkan dia, oh ini Islam moderat, ya, yang landai saja, egaliter. Ada Islam kanan yang garis keras. Jadi ada yang sekuler dan moderat. Akhirnya seperti itu. Nah, terus di luar sana lagi, masih di dalam Islam itu ada yang jadi Wahabi, ada Muhammadiyah, kemudian ada apa namanya itu sampai Syiah. Itu yang di Iran itu Syiah. Ada yang jadi Syiah dan sebagainya. Nah itu kan munculnya dari kemampuan yang beda-beda. Kemampuan dan keilmuan yang berbeda-beda. Terus semua yang berasumsi, yang berpendapat dari beragam kemampuan yang berbeda-beda tadi dan bervariasi juga di situ kemampuan keilmuannya itu, sehingga muncullah beberapa pendapat atau beberapa versi ini, paham ini. Sehingga sebenarnya itu karena kita sama-sama bertuhan sama Allah. Tuhan Allah kan, Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa luar biasanya tingkatan maupun pola pikir berbagai kalangan. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat tadi ini, yang seharusnya menurut ajaran Allah dan Rasul, itu harus terjadi yang namanya komprensi di situ. Artinya ada pertemuan, ada ruang untuk mencari titik sambung dari perdebatan atau khilaf niki. Atau perbedaan pendapat niki. Ini kata berjamaah, berhimpun. Kan berjamaah itu berhimpun. Jadi kita diperintah oleh Allah SWT untuk berhimpun dalam segala-galanya sebenarnya. Makan saja kulu jami'an au ashtata. Ya. Makanlah sekalian kamu dengan cara berhimpun bersama-sama. Atau berpisah-pisah misalnya karena kondisi yang tidak mengizinkan untuk berpisah. Untuk bersama karena dia jauh tempat misalnya. Cuman bukan saja itu. Atau shollu jama'atan misalnya. Jadi kita diperintah untuk berhimpun. Sekaligus dalam segala aspek sebenarnya. Berhimpun di dalam masalah berpendapat. Artinya kita akan ketemukan sekarang. Pendapat A begini, B begini, sampai seterusnya. Nah, ini kita himpunkan di situ. Sehingga Allah sudah menetapkan perhimpunan tadi itu dengan firman-Nya wa amruhum syura bainahum. Dan orang mukmin itu, orang percaya kepada Allah dan Rasul itu selalu semua persoalannya dimusyawarahkan. Nah, yang terjadi saat sekarang ini musyawarah itu yang
sepertinya sirna begitu saja. Sering musyawarah niki apa? Cuma masalahnya kadang yang musyawarah niki juga kadang. Nah, jadi Kemampuan dari penerapan ilmunya dan kapasitasnya yang musyawarah ini kan kadang tidak sampai ke topik yang akan dimusyawarahkan. Nah, makanya yang musyawarah ini harus paham betul. Nah, sekarang kalau misalnya dia mau menghimpunkan atap dapur dengan atap rumah, jangan pakai musyawarah yang tidak ahli di bidang menghimpunkan atap rumah dengan dapur tadi itu. Panggil tukangnya lagi. Nah, panggil yang ahli-ahli di situ untuk musyawarah. Maka sekarang kan ada tokohnya. Nah, kalau sekiranya tokoh-tokoh Islam dan juga tokoh-tokoh agama lain juga kalau secara nasionalis itu bisa ketemu dan bisa bermusyawarah, insya Allah akan aman di situ. Karena di situ akan ditemukan titik temunya di situ. Atau mungkin negara yang tidak memberikan ruang nih, seolah-olah maksudnya. Kenapa tidak misalnya ini logika? Nah, jadi pandangan ini kan semua orang pahami ya, Pak. Bukan sebenarnya bukan semua atau belum terpikir ke sana mungkin sama negara. Iya. Nah, jadi sebenarnya dengan kata negara yang punya tugas itu, kemudian hadir negara, sebenarnya ucapan itu bisa kita benarkan dan di satu sisi kadang-kadang kurang tepat. Karena negara itu sebuah tempat kemajemukan orang. Tempat bersatunya orang. Nah, tempat bersatunya orang. Cuman yang dimaksud dengan kehadiran negara adalah konstitusi negara. Yang membuat konstitusi negara itu kan penduduknya di situ. Orang yang berkumpul di sana. Orang berkumpul di sana. Nah, ketika pemimpin beberapa bangsa itu, dalam tanda kutip, penyelenggara negara di situ terdiri dari tokoh-tokoh yang betul-betul profesional, artinya punya skill yang cukup handal di situ, cukup lumayan. Insya Allah kalau pertemuan seperti ini akan menghasilkan hasil yang baik untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, ideologi dan lain sebagainya akan bisa terselesaikan. Cuman ketika kehadiran tadi itu orang-orang yang tidak punya keahlian, ya mau musyawarah mau tidak ya sama artinya. Karena adanya sama dengan tidak ada. Ini yang berat. Adanya sama dengan tidak ada. Iya. Sekarang kita panggil semua ini masyarakat kumpul sampai 2.000 orang kita panggil. Tapi ini tidak ada yang ahli di situ. Tidak ada yang mumpuni satupun. Nah, tidak bisa menghasilkan itu musyawarah itu. Akhirnya musyawarahnya akan menghasilkan apa di situ? Debat kusir. Seperti baru dia dikatakan menghasilkan itu orang tidak paham itu akan ngomong apa? Kita harus cari ahlinya. Itu kan itu hasil yang paling signifikan gitu. Nah, paling signifikan. Nah, sekarang kan hasil musyawarah untuk melahirkan pemimpin ada konstitusi. Kan ini yang yang dikedepankan di situ untuk mencari figur yang ahli. Maka saya katakan kalau konstitusional di satu bangsa, artinya konstitusional untuk melahirkan pemimpin misalnya di satu bangsa. Konstitusi yang berlaku. Ini konstitusional itu merupakan sebuah sebuah cetakan. Nah, seperti cetakan bata. Kalau cetakan ini segitiga, maka akan melahirkan bata yang segitiga. Tapi kalau cetakan bata ini segi empat, tentu melahirkan bata yang segi empat. Lain lagi, kalau dia miring, maka batanya akan miring. Jadi konstitusi ini saya ibaratkan bagaikan cetakan. Jadi untuk menghasilkan hasil cetakan yang unggul, ya harus cetakan ini diperbaiki di situ.
Berarti konstitusinya yang mesti Jadi konstitusinya yang mesti diperbaiki. diperbaiki. Ya, Sehingga kalau sesuai. konstitusi untuk melahirkan presiden misalnya, atau melahirkan instansi lain lah misalnya. Ya, sekurang-kurangnya secara logika konstitusi yang dibuat itu akan bisa melahirkan figur yang betul-betul punya skill yang memadai. Ada yang untuk bidang itu. Nah, Bidang masing-masing. baru akan mengatakan. Nah, cuma sekarang sudah terbukti kan, di sini banyak kacau, di sini banyak itu dan ini, sehingga ya masyarakat hanya mengangak saja, lihat nonton. Jadi kenapa kok ya hal-hal yang sifatnya sepili kayak begini belum bisa terselesaikan? Sekolahnya sudah cukup lumayan SDM-nya, ada yang profesor doktor, ada yang teman-teman hafal Al-Quran lagi, hafal ribuan hadis lagi. Sekolah sampai luar negeri juga banyak. Ini kenapa? Kan bingung orang. Quran hafal, hadis sekian ribu hafal, undang-undang di luar kepala lagi. Atau mungkin konstitusi negara ini yang tidak memberikan peluang, kesempatan bagi para tokoh yang hafiz Al-Quran, yang pahami Al-Quran hadis, yang sekolah-sekolah cara besar, mensosialisasikan Al-Quran dan hadis juga cara mensosialisasikan undang-undang. Itu yang sangat perlu. Makanya perlu orang yang betul-betul keahliannya itu betul-betul cukup di situ. Kalau ngomong Pancasila, semua berpancasila. Apa arti berpancasila? Kan ada versi begini, versi begini. Kok ngambang jadinya itu. Jadi kalau penafsiran disebut penafsiran Pancasila tidak jelas, ya berarti adanya Pancasila sama dengan tidak ada, kan begitu. Kalau memang semua orang tidak bisa mentafsirkan Pancasila. Kan kita dengar itu. Seolah-olah ngotot dengan penafsiran masing-masing. Nah, aparatur negara bercerita bahwa Pancasila ini tidak pernah ditafsirkan. Kan begitu, dengan tafsiran yang betul-betul konkret. Kan itu katanya. Sehingga banyak orang mentafsirkan Pancasila dengan penafsiran yang bersifat pribadi. Subjektifnya. Sehingga mengartikan Pancasila ini sangat sulit katanya. Nah, kalau kita artikan Pancasila sulit artinya bangsa ini berpancasila sama dengan tidak berpancasila. Karena tidak ada artinya kan. Sebab belum ada penafsiran kan. Kalau kita mengatakan bahwa arti Pancasila ini masih belum jelas, kan susah di situ. Mesti harus ada penafsiran yang tegas dan lugas. Kan sudah jelas yang diikuti. Kalau dia ngomong ketuhanan yang Maha Esa, ya kan satu, ya jangan dua, kan selesai. Kan udah jelas. Kenapa lagi dianggap abal-abal ini pendapat itu? Kok dikatakan pribadi yang bersifat bagaimana, kan gitu. Sudah jelas. Terus sila yang kedua apa katanya? Yang kedua iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti adil udah jelas. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Dan beradab. Dengan estetika dan santun, sopan santun, segala macam. Jadi adab ini apa artinya? Sopan santun itu apa artinya? Jadi sopan itu pada tempatnya, sopan dan santun ini juga punya tempat. Kesabaran punya tempat.
Sehingga keadilan yang disertakan dengan sopan santun. Jangan kita pisahkan antara keadilan dengan sopan santun. Masa sekarang sama maling kita sopan santun kan? Permisi pencuri kan enggak itu. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Maka kata ulama, wa ilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahlun. Kesabaran seorang pemuda yang sabar pada bukan tempatnya itu merupakan kebodohan. Jadi saya anggap ini Pancasila sudah clear sebenarnya. Jadi tidak usah dimacam-macamkan. Final sudah. Nah, sudah final. Jadi tidak susah ditafsirkan kok. Tidak ada susah. Tinggal dia sederhanakan bahasa dan istilahnya. Sehingga dengan berbagai pendapat yang macam-macam itu, ya Pancasila aja diperdebatkan begitu begini. Ya, coba pelajari ilmu tata bahasa. Nah, jadi artinya dengan kumpulnya tokoh-tokoh yang betul-betul punya keahlian dan kemampuan yang cukup, insya Allah akan terselesaikan semua itu. Jadi tidak susah sebenarnya. Kalau orang yang ahli itu hadir di situ, insya Allah selesai. Mau bagaimanapun bentuk ributnya, akan selesai. Itu. Nah, sehingga dalam apa yang Allah firmankan ini, semua isinya kebenaran. Jadi membuat perumpamaan, membuat segala-galanya itu. Jadi ada beberapa kandungan daripada hikmah untuk manusia itu betul-betul menggunakan akal dan pikirannya yang jernih untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Seperti itu. Nah, ya contoh tadi Tuhan dari yang hina, makhluk yang hina dia berumpamaan, dari yang kecil terus sampai ke yang besar-besar. Habis tadi sampai di mana nih? Qaulu ay akbar minha. Ya tadi kita bahas itu masalah apa? Jangan kepada makhluk-makhluk yang itu. Jangan meremehkan makhluk-makhluk yang jangan meremehkan makhluk-makhluk yang lemah dan kecil. Justru dengan kekecilannya dan kelemahannya itu yang bisa membunuh. Itu menjadi kelebihannya. Habis. Kemudian qauluhu akbaru minha, lebih besar daripadanya. Jadi ada perumpamaan dari kecil kemudian yang lebih besar yang Tuhan buat. Fil jismi, pada badannya. Kal jamali, seperti unta makanan. Wa yahtamilu anna al-murada biqaulihi fama fawqaha, dan ada sangkaan, maksudnya terkandung, terbawa sesungguhnya yang dikehendaki dengan perkataannya, firman-Nya Allah SWT yang mengatakan fama fauqaha, maka baru Allah jadikan perumpamaan barang yang lebih besar. Ai fil khissati. Fama fauqaha fil khissati, pada kehinaan, bukan katanya ini ada kandungan di situ. Ada ihtimal, artinya ada sangkaan. Jadi ada asumsi di situ. Jadi ada yang berasumsi bahwa firman Allah yang mengatakan fama fauqaha, fauqal ba'udah ini fil khissati, seolah-olah yang kecil itu hina. Nah, maksudnya nih. Jadi atau yang besar nih. Enggak.
asumsi dengan Sebentar dulu. firman-Nya. Tadi kan mengatakan fama fauqaha, ditafsirkan dengan apa? Ay bil jism. Ai akbaru minha, Ay akbar minha. yang lebih besar daripadanya. Daripadanya. Jadi Tuhan buat perumpamaan dengan yang lebih Lebih besar juga. Aja. Jadi ini kan arti tafsiran fama fauqa. Fauqaha. Ada asumsi lain lagi. Ini yang maksud wayahtamilu. Iya. Ada kandungan asumsi, kandungan pendapat di situ. Annal murada bil qawlihi fama fauqaha itu bukan saja akbaru minha fil jismi, bukan itu saja. Jadi ada asumsi lain. Oh, iya. Fama fauqaha tetap artinya ay akbaru Ay akbar minha. Tapi fil khissati yang lebih besar. Apanya lebih besar? Kehinaan. Pada kehinaannya. Oh, iya. Kadzarrati. Kadarati. Seperti kutu yang sangat kecil itu. Napi iki kadarati. Kutu yang sangat kecil seperti kuman, virus. Nah, jadi ada asumsi yang mengatakan yang lebih besar kehinaannya. Jadi ada yang berasumsi akbaru minha itu fil jismi. Tapi bukan hanya besar badannya saja Ki. Akbar minha niki Bentar, kan ada asumsi lain nih. Maksudnya asumsi niki bukan soal badannya saja yang lebih besar, tapi fil hissati juga ada yang lebih besar kehinaannya. Jadi itu dua. Maksudnya niki. Dua. Jadi ada kandungan kan? Iya. Ada yang mengatakan yang lebih besar daripada kutu fil jismi. Ini ada pendapat begitu. Kemudian ada juga asumsi lain terkandung pada fama fauqaha ini bukan saja yang menunjukkan kepada yang lebih besar badan tadi itu. Tapi kehinaannya lebih besar. Yang maksudnya apa? Lebih besar pada kehinaannya. Oh, Nah, itu. Jadi ada dua asumsi kan? ini langsung dicontohkan. Itu. Kalau Jamali. Itu yang lebih besar pada badannya. Jadi ada ihtimal itu. Kuman. Lebih kecil dari kutu. Kadzarrati seperti kuman. Kemudian selanjutnya qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan aila yatruku bayanahu. Allah tidak meninggalkan penjelasannya. Yang dua asumsi penafsirannya tadi akbaru minha jisman, kemudian ada yang berasumsi wayahtamilu yang akbaru minha khissatan. Jadi besar pada badannya, dan ada asumsi yang mengatakan yang lebih besar pada kehinaannya. Jadi semua itu la yatruku bayanahu. Mau badannya besar, mau kecil, mau hina, mau apa, kehinaannya sederhana, kehinaannya lebih rendah, Allah juga tidak meninggalkan penjelasannya itu. Semua diterangkan itu. Hada huwa ma'nan istihya fi haqqillah. Inilah arti istihya fi haqqillah ta'ala. Ini arti malu pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama annahu majazun min idlaqil malzum wa iradatil lazim. Dan telah terdahulu sesungguhnya penjelasan tadi itu majazun merupakan kalimat majaz. Min itlaqil malzum, dari mengitlakkan yang dipastikan. Wa iradatil lazim, dan yang dikehendaki adalah kelazimannya. Jadi malzumnya apa? Semua itu kan dijadikan Tuhan.
Tapi yang dimaksud di sana adalah iradil lazim, ya kelazimannya Allah juga akan jelaskan semua itu. Habis. Qauluhu lima fihi minal hikami. Nah, perkataan syarah mengatakan lima fihi minal hikami, bagi barang yang padanya daripada beberapa hikmah. Illatun li'adamit tarki, menjadi sebab atau alasan, argumentasi. Itu illat, itu sebab, alasan, argumentasi, alasan. Li'adamit tarki, bagi ketiadaan meninggalkannya. Jadi li'adamit tarki ay li'adami tarkihi, ay tarki bayan. Jadi ketiadaan meninggalkan penjelasannya. Jadi Tuhan semua jelaskan itu. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan. Nah, sehingga kalau buat undang-undang, buat buku, buat apa saja harus jelas dan terang. Nah, jadi misalnya undang-undang KUHP, ya harus jelas dan terang. Ya kalau tidak jelas dan terang, nah ini susah. Kalau produknya itu kurang bagus, ya akan menghasilkan juga prakteknya juga kurang bagus, karena dia tidak jelas. Misalnya kalau Rasulullah menerangkan cara sholat begini tapi tidak jelas, jadi ada yang sholat ngadep atas atau nengok kiri kanan, karena penjelasannya tidak jelas. Jadi yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis itu semuanya jelas, tinggal membutuhkan pemahaman untuk mencapai titik terang itu. Subhanallah. Nah, kemudian fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui sungguhnya itu benar dari Tuhan mereka. Ini bagi orang yang beriman. Sudah dianggap benar. Kenapa? Kalau yang beriman menganggap benar. Nah, kalau wa amman ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Nah, kalau orang-orang yang ingkar dan adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Dijawab Tuhan, yudhillu bihi man yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Itu jawaban Tuhan. Ketika mereka mengatakan maza aradallahu bihada masalah, akan menyesatkan dengan perumpamaan ini banyak orang, dan memberikan petunjuk dengan perumpamaan ini banyak orang. Tapi wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, tiada menyesatkan dengannya dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang yang fasik. Nah, fasik ini istilah yang ditafsirkan al-kharijina an ta'atihi, yang keluar daripada mentaati Allah. Itulah fasik. Jadi cara berpikirnya juga beda, tidak sesuai dengan pemikiran yang bersumber dari kebenaran. Itulah yang akan melahirkan cara-cara yang tidak benar. Nah, kalau sudah tidak benar itu, maka akan keluar daripada konteks keadilan itu. Dan keluar daripada konteks sifat-sifat yang luhur di situ. Jadi sudah ada semua dalam Al-Quran dan hadis ini. Cuman
ya karena kurang paham, susah juga menerapkan. Ya sama halnya itu. Orang sekolah di bidang apa namanya, di permesinan itu bidang apa namanya? Bidang teknik. Itu sepeda motornya rusak, dia perbaiki semakin rusak. Padahal dia keluaran lulusan teknik mesin. Nah itu lulusan yang kurang paham. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi di sini aja dulu ya. Subhanallah ma'adal azim. Allamanallah wa iyyakum wa hadanallah ila shiratal mustaqim. Wal hadi ila shiratal mustaqim. Ya Allah, wa ta'ala akhiran fi ibadis salihin. Allahumma al-Fatihah.